apa sih mercapat hawak. Nah, dalam pendapat argumentasi scientific methods, maka seorang subjek pertama tidak bisa menafsirkan subjek yang kedua kecuali subjek yang kedua yang mengatakannya. Itu scientific methods. Jadi premis satu ya premis satu, premis dua premis dua. Nah, Aisyah itu premis dua, Rasulullah itu premis satu. Jadi premis dua tidak menggambarkan premis pertama. Dari apa yang dilihatnya itu nggak bisa, kecuali menggunakan fenomenologis. Fenomenologis dari mana? Datanya dari wawancara, dari data-data yang ada. Nah, dari Aisyah tidak menyebutkan dari data-data yang tadi, tidak data fenomenologis. Maka tidak bisa dikatakan argumentasi Aisyah mewakili Islam. Itu nggak bisa, karena tidak sesuai dengan scientific methods. Maka apa bisa mengatakan, loh, berarti Aisyah salah dong? Jawabannya bisa salah. Jawabannya itu, karena melalui scientific methods, tidak bisa membuat fenomenologis tanpa dari premis pertama atau subjek yang pertama tadi. Itu jawaban gue yang tentang Aisyah. Terus pertanyaan lanjutannya apa tadi tuh? Yang terkait eksistensi dari Allah yang diminta oleh orang-orang kafir itu ya, untuk menurunkan mukjizat, ya? di situ kan jawabannya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bro kenapa seperti itu, dan kira-kira kalau begitu gimana cara Bro ini meyakini bahwa Allah itu eksis? Ntar gue nyari terjemahannya dulu nih. Kok pakai bahasa Inggris semua sih? A'rad ayat 7 bahasa Indonesia. Nah, 27. ayat 7. Kok Anissa sih? Anissa A'rad sih, A'rad kan? A'rad. Nah, tafsirq.com. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Nah, jadi ini pertanyakan ini apa rumusan masalahnya? Coba kasih rumusan masalahnya. Iya, maksudnya gimana pendapat Bro? Kita kan walaupun kita tahu lah, di situ kan dikatakan orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu kan orang-orang yang menutup diri. Ya kan? Orang yang menutup diri, orang yang ibaratnya kalaupun Allah menurunkan mukjizat, mungkin kan bagi mereka itu kan entah mereka bertobat atau gimana, atau mungkin juga nggak akan bertobat juga gitu. Nah, makanya diturunkan ayat yang seperti itu. Nah, kalau aku memahaminya seperti itu sih. Nah, tapi kalau menurut Bro itu gimana? Terus parameter apa sih yang bisa meyakinkan Bro bahwa Allah itu eksis? Berarti dua masalah nih. Yang pertama, apa hubungannya gitu ya? Kok ada orang kafir nanya dikasih mujizat, bukannya kasih mujizat malah dapat bantahan. Dapat ancaman. Ya, menghadapi menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, ketika kita membuat mujizat, kira-kira semuanya bakal percaya nggak? Kira-kira, coba saya tanya. Saya pinter nih. Terus saya bilang, saya juara ilmiah satu kampus. Lu berhak nggak mengatakan gue pinter? Gue tanya. Nah itu, kalau seandainya memberikan itu kan mukjizat itu kan seperti bukti gitu kan, bukan cuman cerita gitu loh. Nah, yang poinnya itu, apakah pernah Baginda itu menyatakan satu mukjizat yang disaksikan oleh orang banyak? Contoh tentang bulan yang terbelah, itu kan sudah banyak pembahasan juga dari sisi sains bahwa bulan itu nggak pernah terbelah. Dan hadis bulan terbelah pun itu tidak ada hadisnya, nggak ada. Gitu. Jadi makanya itu lebih ke arah cerita-cerita saja gitu. Atau Bro bisa kasih
contoh gitu. Ada nggak mukjizat yang diturunkan Allah kepada nabinya, baginda, kecuali Al-Quran gitu. Kalau kan udah umum nih, Al-Quran adalah mukjizat dari baginda. Bermasyhur lah gitu. Maksudnya selain itu, Kira-kira menang peperangan itu mujizat bukan menurut lo? 316 orang, atau yang mengatakan riwayat 300 orang pas perang apa namanya tuh? Gue lupa, melawan orang kafir Quraisy 2000 orang. Itu kira-kira itu mujizat bukan? Perang apa itu namanya? orang kafir Quraisy, perang Badar. Nah, perang Badar. Kira-kira itu mujizat bukan? 316 orang. 316 Orang itu ada itu perang Badar. hadisnya. Coba cari gantian. Menang perang gak ada sejarahnya, cuma cerita-cerita. Ya emang, karena masalah agama, mau itu Kristen, mau itu Islam, mau itu Buddha, kita itu kekurangan sumber sejarah yang akurat. Karena apa? Karena scientific methods belum ketemu. Siapa peneliti zaman Nabi Adam? Jawabannya nggak ada scientific methods. Hegel itu baru muncul zaman-zaman filsafat ketika Perang Dunia itu. Nah, Hegel aja baru ketemu. Terus fenomenologi baru ketemu. Jadi kita kekurangan sumber daya. Nabi Adam, Yesus, Nabi Isa, itu yang ngebuat orang-orang ateis. Kenapa orang ateis? Apa bukti sejarah Yesus itu Tuhan? Gak ada bukti sejarahnya. Itu semua berdasar dari teologis, peneliti yang teologis. Bukan peneliti sejarah yang ateo. Itu bukan. Jadi itu kelemahan seluruh agama. Mau itu Buddha, mau itu Zarathustra, mau itu Taoisme dan sebagainya. Itulah kekurangan penelitian sejarah dalam agama. Itu yang sulit.